kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Halo guys, gue Samora. Di kesempatan kali ini, gue pengen bahas mengenai update-update khususnya meritokrasi di Indonesia. Halo guys, sebelum membahas ke chapter selanjutnya, alangkah baiknya kita coba mendefinisikan atau mengartikan meritokrasi itu apa sih. Jadi, meritokrasi itu adalah suatu sistem masyarakat atau organisasi yang memberikan penghargaan, promosi, posisi berdasarkan dari kemampuan dia, berdasarkan dari prestasi dia, berdasarkan dari kinerja dia. Nah, bukan berdasarkan kekayaan atau status sosial dia atau latar belakang dia, bukan. Nah, itu artinya. Jadi sangat adil, bukan? Jadi tuh lu bertahun-tahun belajar di bidang contoh misalnya pertanian, ya lu kemungkinan besar akan menjadi pemimpin, memegang penting dalam suatu organisasi itu. Contoh misalnya Menteri Pertanian, dia nih tahu mengenai distribusi barang dari hulu sampai hilir. Dia tahu gap antara petani dan bandar atau tengkulak. Dia tahu masalah mengenai kira-kira nih mesin apa yang cocok di pertanian, atau dia tadi kasus sebelum-sebelumnya, atau dia menguasai ternyata di dunia ini adalah teknologi pertanian yang memang menunjang dan menjadi efektif dan efisien terhadap pertanian itu sendiri. Dia akan mahir terhadap bidangnya. Nah, ini jadi sangat adil sekali, sangat bisa dibilang modern sekali terhadap keadaan saat ini. Itu arti meritokrasi. Halo guys. Oke, pembahasan selanjutnya adalah kabur aja dulu. Kenapa kabur aja dulu jadi penting dibahas mengenai meritokrasi? Jadi beberapa hari yang lalu gue browsing, gue berselancar di internet, itu menemukan data yang diposting oleh postingan Kompas, sebuah artikel. Jadi artikel itu mengatakan gini, data dari Dirjen Imigrasi, sebanyak 3.912 warga negara Indonesia itu berpindah kependudukan ke warga Singapura. Poin 1. Jadi ada temuan 3.912 warga negara Indonesia pindah ke warga negara Singapura, dan itu rank waktunya dari 2019 sampai 2022. Terus kemudian di Oktober 2024 sebanyak 978 orang berpindah juga warga negaraan dari Januari sampai Oktober. Nah, kemungkinan besar sampai Desember itu terus akan bertambah di 2024. Nah, yang mengkhawatirkan apa namanya? Yang buat jadi gue concern itu adalah pertama, rank umur mereka itu dari 25 sampai 35 tahun. Yang artinya itu mereka kaum produktif. Satu. Yang kedua, mereka itu adalah kaum menengah dan berpendidikan tinggi. Nah, ya, jadi
Kenapa jadi menarik ya? Nah, berikutnya lagi ada temuan data di Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan yaitu LPDP beasiswa luar negeri. Itu sebanyak 35.536 orang yang menerima beasiswa ke luar negeri. Terdapat 413 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tidak pulang ke Indonesia, dan mereka tentunya sudah lulus dan tidak pulang ke Indonesia. Nah, yang concernnya lagi, mereka tuh secara aturan harus wajib datang, terus wajib balik ke Indonesia secara aturan ya. Nah, mungkin tuh pembahasannya gimana ya, mungkin lebih detailnya lagi bisa coba browsing sendiri ya. Tapi concernnya itu mereka tidak balik itu, padahal ketentuannya wajib. Nah, yang menjadi fenomena ini, yang menjadi concern gue untuk mengangkat data temuan ini. Jadi fenomena ini mereka merasakan bahwa mereka tuh sangat sulit berkembang dan sangat sulit berkontribusi di Indonesia. Nah, ini jadi temuan yang cukup mengkhawatirkan sih enggak ya, tapi dengan data ada, minimal kita tahu lah data ini. Jadi dengan video ini saya mengangkat ada data ini, jadi kita tahu nih, oh ada data ini dan kita harus melakukan apa. Itu aja dulu. Karena memang ini bukan pengelolaan data, ini bukan analisa data, ini data ditemukan dan kita secara garis bawah udah bisa melihat situasi apa yang terjadi. Nah, jadi ada dua hal yang terjadi. Satu, individu tidak dihargai. Dua, negara kehilangan kaum intelektual. Ya dong. Nah, memang jadi saya cukup menarik untuk mengangkat data-data ini. Dan yang gilanya lagi, bukan begitu, banyak dari tokoh atau memang banyak dari pejabat pemerintahan atau memang banyak influencer juga. 2045 itu bonus demografi besar, bos. Nah, jadi gua angkat, jadi bukannya hal yang penting, tapi ini hal yang mendesak. Kenapa? Khawatirnya bonus demografinya banyak di 2024, 5, tapi stagnansi dalam kaum intelektual. Nah, nggak mau dong, banyakan orang bego, jangan. Ya ini sih mesti ditelaah. Tapi baik lagi ya, pesan dari video ini adalah kita harus tahu dari data yang ditemukan kita ada di sini dan kita bisa melakukan apa. Itu aja dulu, ya kan? Oke, pembahasan kali ini cukup menarik kan? Halo guys, balik lagi ke chapter selanjutnya bersama gue. Kali ini dengan chapter meritokrasi di Indonesia. Oke, kali ini kita ulas mengenai artikel dari kumparan.com. Di sana ada beberapa data yang bisa kita jabari. Yang pertama itu dari 2023. Merit di 2023 masih kuat sekali praktek nepotisme dan favoritisme di lingkungan birokrasi, khususnya di dua aspek, yaitu aspek pengembangan karir dan promosi atau mutasi. Di aspek pengembangan karir itu mencapai angka 51%. Artinya berarti sebaliknya 49% masih kurang baik mengenai meritokrasi. Berikut tadi di promosi dan mutasi itu 33,5%, artinya 66, sekian persen itu masih kurang baik. Kemudian kita temukan data dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Di situ disebutkan sampai akhir 2024
Ini mengenai pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Jadi capaian sistem meritokrasi di pemerintah provinsi itu hanya 41,17%, yang artinya 58 sekian persen masih kurang baik. Nah, ini yang paling kecil adalah pemerintah kabupaten atau kota, itu hanya mencapai 11,48%. Artinya 88, sekian persen kurang baik atau di bawah kategori baik. Angkanya yang cukup sangat kecil ya. Di sini gue menyampaikan beberapa temuan-temuan data ya untuk ditujukan bagaimana keadaan saat ini meritokrasi di Indonesia. Jadi tidak menyudutkan, tidak memberikan tidak menyudutkan tidak menyudutkan salah satu pihak atau bagaimana, tapi kita bisa melihat data dan kita bisa melakukan apa ke depannya. Nah, ini video ini mengangkat hal seperti itu. Jadi kita angkat temuan-temuan datanya dan kita sounding kembali bahwa memang apa yang bisa kita lakukan dengan data-data terkait. Oke, untuk pembahasan di meritokrasi di Indonesia saya rasa cukup. Halo guys, masuk ke chapter selanjutnya. Kali ini kita membahas seorang pengamat kepolisian dan peneliti bernama Bambang Rukminto. Dia ini bekerja di Institute for Security and Strategic Studies atau disebut ISES. Apa itu? ISES itu adalah lembaga independen di Indonesia yang berfokus untuk membahas isu-isu keamanan dan strategi nasional. Jadi si Bambang ini mengkritisi kalau pada bulan Desember 2024 dan bulan Januari 2025 itu ada kekosongan jabatan di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau sampai 3-4 bulan kosong, yang jadi masalah itu ada beberapa hal. Satu, pencapaian organisasi sudah pasti akan tidak tercapai. Dua, menurunkan produktivitas. Tiga, meningkatkan beban pegawai lain. Nah, dia juga bilang gini, kenapa sih lama? Apa yang mengada urgensinya? Atau sebaliknya, urgensinya apa lama? Kalaupun memang harusnya di dunia profesionalitas atau meritokrasi jalan, balik lagi, jadi bahas ke meritokrasi. Kenapa salah satu dimasukkan ke dalam video meritokrasi ya, karena memang ada kaitannya. Kalau memang profesional, minimal awalnya digantikan wakil dulu dan akan digantikan dalam waktu yang gak terlalu lama. Jadi diganti sementara oleh wakilnya, kemudian dicari kandidatnya, dan itu juga tidak memakan waktu yang lama. Nah, dari sini juga dia berindikasi jadi ada dua. Satu, yang pertama, dia bilang gini, kalau memang sekelas Kapolri sampai tidak menemukan kandidat dalam waktu kurun 3-4 bulan, artinya meritokrasi di kepolisian tidak berjalan dengan baik. Dia bilang begitu. Oke. Nah, yang kedua, dia bilang dengan waktu yang cukup lama 3-4 bulan, artinya dia berindikasi adanya kepentingan lain di luar organisasi kepolisian itu sendiri. Nah, ada dua hal itu jadi dia berpikirnya. Oke,
Saya rasa cukup menarik untuk mengangkat isi berita ini dimasukkan ke dalam video mengenai update meritokrasi di Indonesia. Karena postingannya juga belum terlalu lama, Januari awal tahun kemarin. Dan ini jadi data temuan yang cukup menarik untuk diangkat ya. Jadi balik lagi nih, video ini bertujuan untuk mengupdate meritokrasi di Indonesia udah sampai mana sih. Jadi datanya sudah ditemukan, yang harus kita lakukan itu apa, itu aja. Oke. Kali ini pembahasannya sangat cukup seru menurut gue ya. Atau emang guanya yang seru sendiri ya. Tapi coba kalian ya, kalau memang gue harap sih kalian ikut mengikuti ya. Jadi salah satu tolak ukur dan setidaknya ini salah satu ukuran survei sih. Kalau memang kalian berpendapat dan membahas ini di kolom komentar ya, ini jadi suatu hal yang seru. Apa sih namanya, satu hal yang jadi kalian ikut concern tuh jadi suatu hal juga, kalian menyoroti ini, anak-anak muda menyoroti ini. Oke, itu adalah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Apa poin utama dari revisi ini? Revisi ini adalah memindahkan wewenang, memberhentikan, mengangkat atau mutasi pejabat-pejabat daerah dari daerah. Wewenang itu akan dipindahkan ke pusat. Jabatan itu apa aja? Contohnya kayak sekretaris daerah provinsi, ada inspektur jenderal, ada lagi direktur jenderal di kementerian, ada kepala badan, kepala daerah, kepala setingkat ya jabatan setingkat provinsi atau kabupaten atau kota, atau bisa dibilang juga jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon 1, atau jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Nah, jabatan-jabatan yang disebutkan itu kewenangannya untuk mengangkat, mutasi serta memberhentikan sebelumnya atau saat ini sedang ditentukan oleh daerah atau pimpinan daerah dengan segala instrumen daerahnya. Akan ditarik wewenang itu menjadi kewenangan presiden dengan instansi dari pusat juga. Jadi jabatan-jabatan itu akan disentralisasi kewenangannya mengenai pengangkatan, pemberhentian serta mutasi oleh presiden melalui instansi pusat. Nah, itulah isi revisinya. Jadi revisi itu ada dan sudah masuk prolegnas 2025 oleh DPR Komisi 2. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu salah satunya adalah meningkatkan netralitas ASN. Ya sudah pasti kan, jadi lebih netral. Karena di daerah-daerah kan pasti ada unsur-unsur lain tuh. Jadi kalau dengan ditarik pusat kewenangannya ya jadi netral. Yang kedua, itu pemerataan sumber daya manusia, ya jelas juga, supaya untuk jadi lebih rata. Sedangkan kalau memang balik ke daerah kan otomatis ya daerah-daerah dengan kemampuan daerah ya otomatis aja beda-beda dong. Daerah A, daerah D dengan pimpinannya ya dengan kualitas yang berbeda-beda. Bukan berarti jelek ya, tapi berbeda-beda. Tapi ketika itu ditarik ke pusat, otomatis ya jadi setara, jadi ada pemerataan. Dan diharapkan lagi, karena ada pemerataan, diharapkan lagi lebih kompetensi dan lebih berkinerja. Karena kan udah dibuat satu titik, jadi lebih berkompetensi dan kinerja. Itu dimaksud dari pemerataan itu ya, jadi lebih rata dan nah itu juga jadi timbul yang terakhir, jadi penguatan sistem merit. Jadi meritnya lebih bagus. Nah, itu beberapa tujuan yang tadi saya sebutkan tujuannya ya untuk meningkatkan itu. Tapi ini yang serunya, tapi ada beberapa pendapat menganggap bahwa memang kalau itu terjadi yang sebelumnya udah desentralisasi akan ditarik ke sentralisasi lagi, justru akan mengurangi fleksibilitas daerah dalam menyusun kebutuhan organisasi. Jadi si kepala daerah yang gubernur dipilih oleh
langsung itu, jadi dia akan kesulitan memilih putra-putra daerah karena kan langsung dari pusat. Nah itu ada beberapa pendapat. Jadi konteks lokalnya bisa hilang. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi seru kan. Jadi ada beberapa pendapat yang memang menentang, di beberapa pendapat yang memang yang akan merumuskan hal seperti itu dengan tujuan-tujuan yang cukup bagus juga tujuannya. Tapi di sini kita ada biar jelas atau biar ada POV-nya. Jadi ada dua tokoh yang memang ikut berpendapat perihal ini. Jadi ada Agus Pramusinto, itu guru besar administrasi dari UGM. Intinya sih dia bilang gini, kalau memang itu ditarik ke pusat, itu kan masalah status kepegawaian aja. Sebenarnya masalah-masalah yang timbul di saat ini itu adalah masalah di perilaku si pejabatnya. Jadi si pejabatnya bilang, si Pak Agus ini bilang, ya perilakunya yang dibenahi. Jaminan apa yang kalau memang status ini pegawai yang dipindahkan ke pusat, bahwa memang perilakunya tetap menimpa pejabat itu? Emang kalau emang ditelah, emang ya kekuasaan itu ya balik lagi ke si pemimpin kan, pemimpin yang berperilaku apa, ya apa jaminannya kalau memang ditarik ke pusat dia akan lebih baik. Nah itu kata Pak Agus. Terus ada lagi dari Dak Hidayat, dia malah lebih bilang kita juga harus mewaspadai nih, kata si Dak Hidayat ini, kita harus mewaspadai. Sebenarnya itu bertujuan benar-benar untuk memajukan meritokrasi atau justru nih, cobalah, justru untuk alat memperkuat kontrol politik atas birokrasi dengan loyalitas kepada pusat. Ngeri juga kan? Ya sidak itu kata Dak Hidayat. Jadi tuh yang paling penting itu kekuasaan, atau memang kayak misalnya si pemimpin daerah nih menguasai mengenai pengangkatan, ya check and balance yang paling penting. Fungsi pengawasan yang harus dikuatkan. Karena kalau memang cuma statusnya dipindahkan, malah dia berpikir begini, kalau status itu dipindahkan dari daerah ke pusat, malah justru bisa meluaskan masalah meritokrasi itu sendiri. Jadi justru meritokrasinya nggak sehat karena lebih sistemik di pusat. Semakin besar kewenangan, semakin sulit pengawasan. Dia bilang begitu. Nah ini ada satu lagi dari Pak Usep Hasan Sadikin. Dia itu peneliti juga. Jadi malah dia bilangnya secara eksplisit nih, dia khawatir bahwa jika netralisasi diterapkan, Indonesia akan memiliki masalah korupsi yang lebih besar. Kenapa? Karena itu tadi, implementasi kebijakan akan lebih sulit diawasi karena emang kewenangannya terlampau besar. Jadi tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya jaminan untuk diawasi, ini akan menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk melakukan sistem meritokrasi itu sendiri. Ya jujur aja sih, gue lumayan setuju dengan apa yang diutarakan Pak Agus, Dak Hidayat, sama Pak Usep ini. Jadi kita tuh yang bener ya kita harus mengawasinya seperti apa. Ya sebenarnya sih gak ada masalah DC. Kalau gue pribadi ya, kalau yang ini kan bisa aja berpendapat ya. Kalau gue pribadi, nggak masalah sentralisasi atau desentralisasi, asal ada fungsi pengawasan yang setara aja, memadai. Nah justru nih Pak Usep juga bilang bicara pengawasan ya, justru di UU 2022 UU ASN 2023 yang kemarin itu kan ada revisi juga kan dan udah disahkan. Sebenarnya aparatur sipil negara tuh sebelum 2023 tuh ada komisi yang mengawasinya, bagian rekrutmen segala macam diawasi. Sampai budget misalnya Federasi ada di komisi itu. Nah komisi itu dihapus tahun 2023 atau pejabat-pejabatnya dipindahkan ke kementerian yang lain. Komisi aparatur sipil negara dihapus tahun 2023. Coba kalian cek aja. Nah itu justru jadi
sangat-sangat mendesak, kata si Pak Usep. Nggak ada jaminan, malah jaminan yang dihapus, kan lucu. Oke, ini menurut saya sangat setuju lagi. Atau akan menjadi patokan kita melihat mengenai nanti politik kita nih 5 tahun ke depan mengenai ASN ya. Dan itu akan menjadi kinerja di daerah-daerah juga. Coba kita lihat. Ini sangat seru sekali. Halo guys, chapter terakhir masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah tidak ada kesimpulan. bukan, maksudnya gini. Dari beberapa chapter itu kalian bisa menilai sendiri, dan kalau bisa kalian ikut komentar. Nggak mau mengambil siapa yang salah, siapa yang benar, atau menyudutkan satu pihak, atau harus begini, harus seperti itu. Baik lagi, tujuannya hanya edukasi, hanya melihat data yang ada dan apa yang harus dilakukan, balik ke peran masing-masing. Jadi video terakhir ini mengenai meritokrasi di Indonesia, saya menyampaikan 3 hal. Yang satu terkait dengan meritokrasi, menurut gue pribadi itu harus ada langkah kecil atau edukasi dalam hal kecil. Apa itu? Fokus pada aksi kecil tapi memiliki punya makna besar. Nah tuh, gimana tuh? Edukasi bukan berarti pakai otak atau berpikir ya, tapi mengenai sikap, mengenai cara hidup, mengenai habit, kebiasaan. Nah itu edukasi dalam hal kecil. Contoh, ngobrol yang bikin kita mikir. Satu, tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa sebelum kita menilai seorang, kita berpikir dulu. Jadi jangan main pas-pas ya. Berpikir dulu, dia udah bekerja, kita udah bekerja, dia udah sampai mana, batasan apa, baru menilai. Yang kedua, hal kecil, tulisan edukatif di benda-benda sehari-hari yang kita bisa lihat. Contoh misalnya taruh di kulkas atau di lemari. Nah, atau tulisannya, kehabisan air itu biasa, tapi kalau kehabisan rasa ingin tahu, itu baru krisis. Contoh. Yang ketiga, posting di sosial media yang hal kecil. Contoh misalnya ada orang nggak ngantri, posting. Itu kan hal kecil. Ada orang menerobos lampu merah, posting. Cuman dalam bentuk edukasi ya. Kalau bilang motor, posting. Ya mungkin itu udah banyak yang dilakukan. Cuman itu menurut saya itu edukasi yang kecil tapi maknanya besar. Yang keempat, kebiasaan sehari-hari yang jadi percontohan yang sangat bagus. Hal yang sederhana aja, mengucapkan terima kasih ya mas, kasih 2.000 tukang parkir. Terima kasih ya mas, sudah bantu buang sampah. Terima kasih ya mas, sudah menolong saya. Terima kasih ya pak, sudah membantu saya dalam menyusun skripsi. Hal yang kecil, mengucapkan terima kasih. Terus ini yang menyentuh lapisan bawah sih, kalau gue pikir ya, yaitu obrolan-obrolan di warung. Nah itu anak muda, tongkrongan, hal yang kecil yang bertanggung jawab gitu. Contoh misalnya, siapa nih yang jadi proam di pertandingan kali ini, tanggung jawab, dan dia memang punya kompetensi di situ. Siapa yang nggak jadi hyper? Itu kan obrolan-obrolan itu udah pasti sih, cuman bagaimana lebih diterapkan ke dunia sehari-hari. Contohnya lagi kayak misalnya siapa yang bertanggung jawab buang sampah. Realita, hal kecil maknanya besar.
Siapa yang mencuci piring hari ini? Maknanya kecil, paling besar. Ada loh peneliti bahwa dari kecil melakukan tugas-tugas rumah, sebagian besar orang-orang yang seperti itu di dunia dewasanya dia akan sukses. Itu ada penelitian. Nah, ini hal edukasi kecil tapi makna besar. Nah, itu salah satu beberapa contoh yang masuk dalam hal ini. Diharapkan melalui video ini saya pun melakukan hal yang seperti itu. Gue pun melakukan hal seperti itu. Diharapkan mulai dari kita untuk kita. Masuk ke poin 2. Nah, ini lebih substansi ya. Ini masalah meritokrasi. Itu saja. Siapa yang paling peran besar ya, organisasi yang paling besar ya saja negara. Negara atau panitia utama siapa ya? Pemerintah. Pemerintah harus mengutamakan pendidikan yang layak, setara, dan merata. Tapi harus digarisbawahi, layak, pendidikan yang layak. Ya, maksudnya nggak perlu tiba-tiba langsung mempelajari nuklir segala macam, tapi layak. Minimal dasar-dasar kehidupan tuh sudah disematkan ke semua generasi muda, generasi yang akan datang. Itu ada standar pendidikan layak. Nah, di pendidikan lain pun mesti didetailin lagi tuh. Gratis 12 tahun, SD, SMP, SMA gratis. Terus ada lagi, bahkan mungkin TK juga ya. Karena emang pembinaan karakter itu emang mesti dari umur sejak dini. Terus ada lagi beasiswa. Setelah itu, kalau memang pendidikan ini oke lah. Ilmu-ilmu yang diterapkan itu emang nggak bisa digratiskan, tapi untuk yang berprestasi ya beasiswa. Harus ada reward untuk yang berprestasi. Nah, yang ketiga itu jasa pengajar, guru. Guru harus diberikan gaji yang layak. Nah, ini peran pemerintah. Oke. Jalan penting untuk meritokrasi. Dasar meritokrasi itu adalah pendidikan yang layak, setara, merata. 3 tadi. Dan yang terakhir, poin ketiga itu pemerintah harus berani memberikan bukan cuma hukuman ya, punishment dan reward. Untuk siapa? Ya untuk dia yang mendapatkan penghargaan. Kalau emang dia mendapat penghargaan, ya kasih reward. Kalau emang dia pantas di bidang dia, terus dia mendapatkan suatu hal yang luar biasa atau dia mendapat prestasi yang luar biasa, ya kasih reward. Bukan cuma hukuman ya, reward. Kasih reward, kasih penghormatan. Ya mungkin secara dasarnya udah, tapi mana kenyataannya tuh sangat jarang sekali atau memang tidak ada sama sekali. Yang pertama, di hukum yang memang dipantaskan, tapi yang melakukan kebaikan dan lebih dari yang seharusnya malah justru dia mendapat penghargaan di situ, ya kasih reward, kasih penghormatan. Itu entah itu di pemerintah, entah itu di ASN, entah itu sipil. Contohnya apa? Misalkan dia melaporkan suatu kegiatan yang merugikan untuk masyarakat banyak. Wah, ini orang koruptor nih. Dilaporkan sama dia. Kasih reward. Bukan cuma reward. Kasih kebal hukum atau perlindungan hukum. Bukan cuma perlindungan, mungkin perlindungan manusianya. Entah itu dikasih rumah perlindungan ya. Karena dengan hal yang tadi saya sebutkan, membangun suatu iklim yang sangat positif. Ya mungkin terlihat seperti naif ya. Tapi bagaimanapun juga gue pribadi itu harus disebut. Kalau kita mau mendapatkan meritokrasi yang sempurna ya. Kalau nggak mau, nah ya udah.
Ora urus. Oke, gue mau menutup ini dengan sebenarnya meritokrasi itu sudah ada dalam undang-undang dasar ya, undang-undang dasar Indonesia dalam UUD 1945. Itu ada mengenai prinsip keadilan, kesetaraan, kesempatan yang sama. Ada pasal 27 ayat 1 itu menyatakan semua warga negara mau pemerintah sipil segala sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 3 berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ya, maksudnya dia berhak mendapatkan posisi di pemerintahan. Itu pasal 28 ayat 28D ayat 3 menyatakan seperti itu. Nah, terus ada lagi. Ini yang paling menurut gua highlights. Pasal 31 ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa setiap individu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.